Halo teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan pembacaan buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Oke, kali ini kita akan melanjutkan masih di bab 9. Salah satu bagian dari bab 9 yaitu wawancara dengan Astrid Peters, psikologi anak dan pendidikan. Oke, sebelum saya bacakan, saya mengingatkan dulu bagi teman-teman yang belum dukung channel ini, silakan dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang memiliki rekomendasi buku untuk dibacakan di video berikutnya atau di buku berikutnya, silakan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa judul buku beserta nama pengarang dari buku tersebut. Oke, kita akan membacakan wawancara dengan Astrid Peters. Parenting adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Astrid Peters adalah seorang psikologi anak dan pendidikan. Survei khawatir nasional menunjukkan bahwa peran menjadi orang tua justru menjadi salah satu sumber kekhawatiran. Selain kekhawatiran mengenai finansial, sekolah, dan kesehatan anak, juga ada kekhawatiran lain seperti kepribadian sang anak, kenakalan anak, dan lain-lain. Saya memutuskan untuk mewawancari Astrid untuk mendapatkan insight mengenai berbagai tantangan parenting masa kini, dengan harapan menemukan relevansi stoicisme di dalam topik ini. Berikut adalah kutipannya. Apa yang bikin kamu bahagia sesudah menjalankan profesi ini? Gue percaya parenting is a process. Hal yang paling kena buat gue dalam bidang ini adalah perubahan atau kemajuan anak. Tapi kan kemajuan anak harus ada dari orang tua juga. Anak tidak akan berubah perilaku kalau proses di rumah tidak berubah. Kalau lu berharap anak berubah, tetapi tidak ada yang berubah dari lu, itu aneh kan? Jadi, harus ada perubahan dari lu, baru anak juga berubah. Yang paling berkesan itu adalah ketika gue menjadi psikologi di Cirebon. Suatu hari, gue membawa seminar tentang penggunaan gadget oleh anak. Ada orang tua yang hadir, yang terkesan. Anaknya dulu sulit berbicara dan mengikuti terapi bicara tanpa banyak kemajuan. Sejak seminar, dia tidak lagi memberi gadget ke anaknya. Dan ternyata anaknya bisa ngomong sekarang. Anak yang bisa ngomong itu kan lebih sehat ya, karena bisa berekspresi. Jika ada kemauan, mereka bisa mengatakannya. Akhirnya, anaknya juga lebih bahagia di sekolah. Gue merasakan inilah kebahagiaan menjadi psikologi. Kalau tidak enaknya, gue ada kelas bayi. Dulu hanya buka di weekend. Akhirnya karena banyaknya peminat, dibuka di weekdays atau hari kerja juga. Ternyata karakteristik orang tua kelas weekend dan kelas weekdays berbeda. Kalau kelas weekend umumnya adalah orang tua bekerja. Jadi mereka mengambil kesempatan akhir pekan untuk bermain dengan anak. Kalau kelas hari kerja biasanya orang tua yang tidak perlu bekerja atau stay at home mom. Jadi di kelas weekdays ada satu anak dari awal pertemuan sampai akhir tidak mau berinteraksi sama sekali. Bukannya tidak bisa ya, tetapi tidak mau. Jadi avoiding atau menghindar interaksi. Jadi kalau gue samperin dia merem gitu. Gue tidak mendengar suaranya sama sekali. Baik ke guru, ke teman kelas, maupun ke orang tuanya. Terus, gue minta orang tuanya ke klinik tumbuh kembang untuk dievaluasi. Kalau perlu diterapi. Lalu minggu depannya, orang tuanya datang lagi dan berkata, tidak mau melanjutkan terapinya. Alasannya, saya tidak sreg anak saya satu ruang terapi dengan anak Down syndrome. Padahal ruang terapi terbatas, dan toh terapinya berbeda. Ini contoh ketidakpahaman bahwa pilihan lu sebagai orang tua bisa mengaruhi anak. Sesudah mengamati banyak macam orang tua, apa yang rata-rata paling dikhawatirkan orang tua? Yang paling banyak dikeluhkan adalah anak yang sulit berkonsentrasi. Surprisingly, banyak pada anak-anak usia di bawah 3 tahun.
Berarti tuntutan orang tua bahwa anak harus bisa berkonsentrasi agar bisa sukses secara akademis sedemikian besarnya, bahkan sejak usia dini itu. Padahal, anak seusia itu bisa berkonsentrasi 2 kali usianya saja sudah bagus. Contoh, anak usia 2 tahun artinya bisa fokus 2 kali 2 menit sama dengan 4 menit. Tanpa distraksi saja sudah bagus. Jadi, keluhan orang tua tadi tidak realistis. Kalau anak kecil terlalu pasif, duduk saja, terokupasi kepada satu benda kelamaan, bukannya harus kita malah khawatir ya. Jadi saya tanya ke orang tuanya, memang menurut ibu kenapa konsentrasinya? Apa yang dilihat dari si anak di rumah? Jika diberi instruksi, dia bisa menangkap atau tidak. Saya coba memberi instruksi dance and freeze ke si anak. Kamu goyang mengikuti musik. Kalau tante matiin musiknya, kamu diem ya. Ini untuk menilai kemampuan dia untuk kontrol diri, untuk mengikuti instruksi. Kalau bisa ya artinya tidak ada masalah. Atau gue bilang bahwa cara anak belajar berbeda-beda. Misalnya, tidak mau ngajarin warna dengan cara anaknya harus duduk diam di meja. Terus diajarin, ini merah, ini biru, dan seterusnya. Kita bisa saja main mobil-mobilan dengan warna-warna solid. Terus kita minta, coba jalanin mobil merah, atau coba jalanin mobil hijau, atau coba pindahkan bola merah ke dalam keranjang merah. Jadi, cara belajar tidak perlu duduk atau diam. Itu yang terkadang orang tua lupa. Menurut Astrid, mengapa orang tua jadi terobsesi secara tidak realistis mengenai konsentrasi anak? Karena tuntutan sekolah zaman sekarang mungkin. Ada konsepsi yang salah mengenai kecerdasankah? Seolah-olah anak pintar itu harus bisa masuk TK dengan kemampuan sudah bisa berhitung. Anak pintar harus bisa kenal huruf. Padahal untuk bisa menghitung 1, 2, 3 tanpa mengenal konsep kuantitas, buat apa? 1 itu berapa? 2 itu berapa? Jika mereka tidak tahu buat apa? Jika mereka tahu huruf A, B, C, tetapi tidak tahu bunyinya seperti apa saat digabung jadi kata, untuk apa? Daripada belajar huruf dan angka, kenapa tidak main kata saja? Misalnya, kuda. Da-nya diganti di. Jadi apa? Kudi. Mereka familiar dulu dengan sound. Jadi, yang ada lompat step. Orang tua tidak realistis, tetapi juga karena tuntutan sekolah bahwa anaknya harus sudah jadi. Ada SD yang menuntut anak yang masuk sudah harus bisa baca. Ditambah keterbatasan informasi bahwa it's okay, anak itu belajar pelan-pelan. Anak yang bisa membaca di usia 4 tahun dengan yang baru bisa membaca di usia 7 tahun, bedanya apa sih? Pada akhirnya yang menentukan adalah minat baca, bukan kemampuan baca. Apakah ini bisa disamakan dengan controlling parents? Sebenarnya relasi orang tua dengan anak adalah bagaimana kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri sebagai orang tua. Misalnya, gue mengunjungi sebuah sekolah internasional yang sangat menekankan prestasi akademik. Suatu hari, gue ada seminar di sekolah itu. Terus ada orang tua bilang gimana ngomongin ke anak kalau udah masuk SD. Nilai nggak boleh 80, harus 100. Terus anaknya nanya balik ke orang tuanya. Kan 80 sudah bagus. Dan orang tuanya bertanya ke gue. Gue harus bilang apa ke anak itu? Ya kenapa juga anak itu harus dapat 100? Ada anggapan bahwa seseorang menjadi better parents kalau anaknya berprestasi di sekolah. Karenanya, memberi bad news ke orang tua itu sangat susah. Misalnya, memberitahu bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus, tidak cocok di sekolah tertentu. Itu sangat sulit, karena itu menyinggung personal mereka sebagai parents. Padahal, belum tentu salah mereka juga, jadi personal. Memang apa salahnya menjadi orang tua yang demanding?
kan untuk kemajuan anaknya juga. Gue berpendapat, suatu hal tidak worth, berarti dikejar kalau lu tidak enjoy mengejarnya. Karena pada akhirnya, lu bisa belajar lebih banyak ketika lu menikmati the journey, not the result. Misalnya, ada seorang anak juara internasional taekwondo. Dia berantem sama temannya yang tidak bisa taekwondo. Terus dia menendang temannya. Akan tetapi, anak ini sebenarnya diprovokasi. Kemudian, saya tanya ke anak ini, kenapa kamu mudah diprovokasi? Dia menjawab bahwa dia sangat lelah. Mengapa? Memang apa yang kamu kerjakan sampai lelah? Jawabnya, bayangin miss, untuk ikut kejuaraan taekwondo, saya harus latihan 5 hari seminggu. Sesudah pulang sekolah. Padahal, sekolahnya metode Cambridge, kurikulum internasional. Dan dia hanya punya 2 hari di weekend. Itu pun harus diisi dengan olahraga yang berbeda untuk menjaga ototnya. Dan dia juga melakukan diet. Anak itu masih kelas 1 SMP. Terus saya tanya, kamu senang tidak dengan semua ini? Dia menjawab, kalau boleh milih, gue lebih suka sepak bola. Nah, terus kenapa kamu tidak bilang ke orang tua? Jawabannya, karena sepak bola tidak bisa membawa saya menjadi juara internasional. Dia sama sekali tidak fun atau enjoy. Jadi buat apa? Setiap bangun tidur, dia melihat jam sudah merasa berat. Ini baru anak SMP loh. Akhirnya, dia tidak belajar apa-apa. Belajar dari kasus ini, bagaimana dong kita harus menjadi orang tua? Silakan memperkenalkan anak kepada banyak hal, hobi, aktivitas. Tetapi, jangan memaksa mana yang dia harus kejar. Memperkenalkan banyak hal dan memfasilitasi itu tidak sama dengan memaksa. Kita memberi fasilitas dan pilihan. Biasakan dari kecil anak diberi pilihan. Sesimpel nanti mau pakai baju apa. Hari ini ada waktu kosong mau main di mana. Awali dari 2 pilihan dan perlahan dibuka pilihannya. Ketika mereka bebas memilih, artinya mereka dihargai sebagai individu dan mereka akan menjadi individu yang lebih sehat. Mereka berani speak up their mind dan mereka mengenali diri sendiri. Oh, ternyata gue sukanya ini. Gue sering bertemu anak remaja dan gue tanya, nanti rencana karirnya apa? Mereka jawab, tidak tahu. Gue ikut papa aja. Mereka tidak bisa memilih, tidak mengenal dirinya sendiri. Astrid menangani anak dari rentanan umur yang cukup lebar, dari batita sampai remaja. Apakah ada observasi menarik dari anak-anak yang tangguh dan ulet? Atau sebaliknya, anak-anak yang tidak ulet, vulnerable? Apa perbedaan di antara mereka? Kepribadian yang tangguh atau vulnerable adalah penggabungan dari pengalaman dan karakter bawaan. Kalau karakter bawaan, memang ada sebagian orang yang terlahir tidak sebaperan itu. Akan tetapi, selain itu, lingkungannya bisa tidak mensupport dia. Apalagi di fase usia 3-5 tahun, saat mereka mencoba berinisiatif. Contoh, anak berinisiatif mencuci piring sendiri atau mengambil baju sendiri dari lemari, tetapi malah dimarahi. Kamu malah bikin berantakan saja, lemari baju jadi berantakan, dan seterusnya. Akhirnya dia merasa bahwa inisiatif dia percuma. Saya bukan orang yang perlu initiate duluan, karena hanya akan melakukan kesalahan. Ini akan berdampak pada kepribadian dia, sehingga jadi tidak mau mencoba sesuatu yang baru. Kemudian, dia menjadi seseorang yang terus berpikiran, saya nggak boleh salah. Saya nggak boleh salah. Saya nggak boleh salah. Akhirnya, anak yang merasa tidak boleh salah akan jadi lebih vulnerable atau rentan. Jadi, respons dari orang tua sejak anak masih kecil akan membentuk kepribadian anak. Selain karakter bawaan dan situasi lingkungan sekitarnya seperti apa. Saya juga pernah membaca, salah satu cara kita bisa mengidentifikasi seorang resilient, tangguh atau tidak adalah dari selera humornya.
Apakah lu bisa mentertawakan diri sendiri ketika gagal? Dan ketika orang tua mencontohkan itu, misalnya, iya, mama salah ya, maaf ya, hahaha. Itu mengirimkan pesan bahwa it's okay to make mistake. Memang anak kecil bisa mencapai tahapan mentertawakan diri sendiri. Bisa, anak itu observe yang menakutkan. Pernah nggak lihat anak kita marah atau komplain dan mikir, kok dia mirip banget istri saya sendiri ya? Dia menyerap apapun perilaku kita. Mereka melihat itu dan mereka mengira itu yang benar. Kalau begitu, apa yang bisa orang tua lakukan agar menjadi contoh bagi anak menjadi resilient, ulet, dan tangguh? Kalau mau jadi parents yang sehat, ingatlah selalu bahwa tidak ada yang sempurna dan benar-benar memikirkan nilai-nilai apa yang ingin anak kita miliki. Dan kita harus hidup sesuai dengan nilai tersebut. Misalnya, ingin anak kita menjadi orang yang bisa menertawakan kesalahan. Kita bisa memberi contoh. Wah, saya salah, jadi tumpah. Yuk kita ambil lap, kita bersihin. Kita pun harus hidup sesuai dengan nasihat yang kita berikan. Jadi orang tua yang sedikit ada masalah, jadi marah-marah lebay, begitu bisa memberi pesan yang salah. Ya, di kelas, karena kita sering bermain messy play, permainan berantakan, untuk menstimulasi indera, bermain pek tepung, oats, agar-agar, itu kan kotor banget. Ketahuan banget anak-anak yang kalau di rumah selalu dimarahin agar jangan kotor. Mereka akan terlihat segan untuk ikut bermain kotor-kotoran dan merasa tidak nyaman. Dikit-dikit ngambil tisu. Ada lagi yang sangat semangat. Buku yang sedang saya tulis ini membahas tentang mengurangi stres dengan mengenali hal-hal mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Apakah hal ini relevan dengan orang tua dan parenting? Gue suka tidak mengerti jika ada orang tua yang berkonsultasi, kok anak saya belum bisa jalan, padahal saya sudah melakukan ini dan itu. Bagaimana ya? Ya bagaimana? Memang anak itu belum mencapai milestone-nya. Satu-satunya yang bisa dilakukan orang tua adalah terus melakukan stimulasi. Jika ini sudah dilakukan, ya hanya bisa menunggu. Parenting itu adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang bisa lu kontrol atau tidak. Dari awal sekali, bahkan saat janin baru terbentuk. Dari genre si anak misalnya, kita tidak tahu apakah dia cowok atau cewek. Yang bisa kita kontrol adalah setelah dia lahir. Apapun dia, kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk dia semampu kita. Itu bisa kita kontrol. Beberapa saat sesudah melahirkan, gue sempat mengalami baby blues atau kesedihan yang bisa menimpa ibu yang baru melahirkan. Itu karena gue berusaha mengontrol apa yang tidak bisa gue kontrol. Gue maunya anak gue nanti lahir dengan proses normal dan full ASI. Maka gue memilih rumah sakit untuk melahirkan yang sangat pro ASI dan pro kelahiran normal. Akan tetapi, Tuhan berkata sebaliknya. Ketika di USG, selama kehamilan, ternyata dinyatakan tidak bisa lahir dengan proses normal. Itu tidak bisa gue rubah. Ketika gue masuk RS full ASI, gue berharap dapat full support untuk menyusui. Namun ternyata, karena satu dan lain hal, gue nggak bisa menyusui karena harus menjalani pengobatan. Ini tidak bisa gue kontrol. Akhirnya, gue merasa capek dan menutup diri dari dunia. Akhirnya selesai cuti melahirkan, gue mulai bekerja kembali. Melihat dunia luar, dan akhirnya berpikir, anak gue baik-baik saja. Emang kenapa dengan SUFO atau susu formula? Yang bisa gue kontrol hanyalah asupan anak kita agar dia tetap hidup dan tidak harus ASI. Apalagi yang bisa gue kontrol, gue bisa memastikan tumbuh kembang anak kita dengan memberi stimulasi yang cukup. Akhirnya, gue belajar the hard way, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa gue kontrol. Parenting is all about letting go. Hal-hal yang
hal-hal yang nggak bisa lu kontrol dan fokus di hal-hal yang bisa lu kontrol. Dan hal yang paling dasar yang bisa lu kontrol adalah lu bisa membuat mereka merasa diterima apapun wujud mereka. Bisa tolong diperjelas? Bayangin anak SD pada umumnya. Sekarang, anak SD baru pulang sekolah pukul 14.30. Di sekolah, mereka sudah belajar bilingual atau dua bahasa. Tas sekolahnya pun sudah harus diseret, saking beratnya. Anak ini kecapean, kemudian di rumah minum, terus tidak sengaja menjatuhkan gelas sampai pecah. Lalu anak ini dimarah-marahi. Kita tidak tahu apa yang sudah dilaluinya seharian. Jadi, sesimpel lu bisa menerima dia as the way they are. Dia merasa aman menjadi siapapun di dekat lu. Itu yang bisa lu kontrol. Bagaimana mengajarkan hal yang sama ke anak? Contoh, anak jatuh. Jatuh itu kan wajar banget. Anak kecil keseimbangannya belum sempurna. Mereka mudah terdistrak. Jalan sambil melihat yang lain. Jangan bertanya, kok bisa jatuh? Kita bisa sekedar berkata, hati-hati ya, lihat jalan ya, sakit kan kalau jatuh? Atau kita menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari mereka. Contoh, saat mereka malas bersekolah, terus kita marahi. Kamu tahu nggak bayar uang sekolah kamu mahal? Ya mereka belum bisa mengerti konsep itu. Kita kan bisa bilang, kamu kenapa tidak mau sekolah? Apa yang bisa membuat kamu tidak mau sekolah? Ini mereka bisa tahu karena tidak di luar kemampuan mereka untuk memaklumi. Tidak seperti konsep sekolah mahal. Dan betapa beratnya biaya yang harus dipikul orang tua. Terakhir, adakah pesan Astrid kepada para orang tua milenial? Pertama, jangan tuntut anak menjadi sempurna. Karena lu bukan orang tua yang sempurna. Sama seperti lu, jangan menuntut pasangan lu menjadi sempurna. Karena lu juga tidak sempurna. Capek kan? Yang kedua, jadi orang tua itu harus menyadari bahwa proses menjadi orang tua itu ada hal-hal yang tidak bisa lu kontrol. And that's okay. And that's okay too. Hal-hal yang tidak bisa lu kontrol juga akan membentuk anak lu. Intisari wawancara dengan Astrid Peters. Pertama, seringkali orang tua memiliki tuntutan yang tidak realistis terhadap perkembangan putra-putri mereka. Kedua, prestasi anak menjadi tidak worth it jika proses pencapaiannya tidak menyenangkan. Dan terakhir, parenting adalah bisa melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Oke, demikian pembacaan wawancara dengan Astrid Peters. Dan selanjutnya saya akan membacakan bab ke-10 yaitu Citizen of the World yang akan saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak audiobook bahasa Indonesia ini. Silakan subscribe, like, dan komen, serta share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.